Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Wartono. Saya dari kelas manajemen 1 dengan nomor NIM 0101181020. Saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan untuk soal-soal UAS ini melalui eh, video yang saya sampaikan. Eh, Salah satunya beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama ini, apa kelebihan dan kekurangan eceran dan grosir? Untuk jawabannya, adapun yang pertama adalah kelebihan dari usaha retail, antara lain adalah modal yang diperlukan cukup kecil, namun keuntungan yang diperoleh cukup besar. Terus yang kedua, umumnya lokasi retail ini strategis dan mereka mendekatkan tempat wisata atau ya komplek-komplek perumahan. Terus yang ketiganya adalah, untuk kelebihannya adalah hubungan antara retail dan pelanggan cukup dekat. Terus dengan adanya komunikasi dua arah antara pelanggan dan retail. Terus untuk kekurangannya itu sendiri, kekurangannya adalah keahlian dalam mengelola toko retail ini berskala kecil kurang diperhatikan oleh para retail. Untuk selanjutnya adalah administrasi pembukuan. Ini mungkin kurang atau bahkan tidak diperhatikan oleh para retail. Dan yang ketiga, untuk kekurangannya adalah promosi usaha tidak dapat dilakukan secara maksimal, sehingga dalam usaha retail ini eh, yang tidak diketahui oleh calon pembeli dan retail. Nah, untuk selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah contoh internal kontrol dalam organisasi pemasaran, dalam kegiatan pemasaran di perusahaan apa saja. Salah satunya mungkin yang saya ini adalah perusahaan. Untuk jawaban yang kedua, mungkin yang saya ketahui adalah internal kontrol dalam organisasi pemasaran, dalam kegiatan pemasaran. Contohnya adalah perusahaan Coca-Cola. Perusahaan Coca-Cola ini semua produk yang dijual dan didistribusikan oleh Coca-Cola di Indonesia, hampir ke seluruh Indonesia mungkin ya. Untuk tim penjualan yang sangat besar tidak saja menjual produk-produk kepada para pelanggan, tetapi mereka juga memberikan saran bagaimana sebaiknya mereka menjual produk-produk Coca-Cola. Supervisornya itu supervisor penjualan dari Coca-Cola ini juga secara teratur mengunjungi para pelanggan dan memberikan bimbingan serta menampung masukan yang disampaikan oleh para pelanggan. Terus kebijakan dari penjualan dan distribusi secara menyeluruh diarahkan ke national office ya, maksudnya ke kantor pusat. Namun namun penerapan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh para manajer operasional dan regional yang handal dan berpengalaman beserta staf. Nah, untuk yang ketiga, untuk pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Berikan contoh pengendalian pemasaran, yaitu pengendalian operasional dan pengendalian probabilitas dan pengendalian strategi. Yang saya ketahui, untuk jawaban yang ketiga ini, pengendalian pemasaran merupakan dasar yang penting bagi keberhasilan usaha di bidang pemasaran. Untuk keberhasilan suatu usaha, pemimpin harus juga membuat keputusan, baik mengenai perencanaan kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan pengendalian. Contohnya mungkin perusahaan berskala besar. Departemen perusahaan ini akan membawahi bagian periklanan, promosi, produk, penjualan, sistem informasi pemasaran, dan produk baru. Penerapan dan pengendalian pemasaran, salah satu fungsi dari manajer selain merencanakan dan penerapan adalah pengawasan. Pengendalian atau adapun juga proses pengawasan harus juga dilakukan yang dilakukan oleh manajemen. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah mengetahui apa yang terjadi,
Yang kedua, mengetahui mengapa itu terjadi. Terus yang terakhir adalah menentukan tindak selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah pengendalian operasional. Pengendalian operasional itu adalah semua usaha perusahaan yang mencakup metode, prosedur atau strategi perusahaan yang mengacu pada efisien dan efektivitas operasional perusahaan agar dipatuhi kebijakan manajemen serta pencapaian tujuan perusahaan. Contohnya nih, organisasi harus merencanakan aktivitas tersebut, termasuk pemeliharaan, untuk menyaksikan bahwa aktivitas yang dilakukan di bawah kondisi yang ditetapkan dengan cara yang pertama, membuat dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk mengenai situasi di mana ketiadaannya dapat menyebabkan defisiasi dari kebijakan dan tujuan sasaran lingkungan. Terus yang poin yang kedua adalah menerapkan kriteria operasi dalam prosedur. Terus yang terakhir nih, poin terakhir, membuat dan memelihara prosedur yang terkait dengan aspek penting lingkungan yang teridentifikasi dari barang dan jasa yang digunakan oleh organisasi dan mengkomunikasikan prosedur dan persyaratan terkait kepada pemasok dan kontraktor. Nah, untuk selanjutnya adalah pengendalian dari profitabilitas adalah tugas yang menentukan probabilitas yang sebenarnya mengenai produk perusahaan, wilayah dan pangsa pasar. Salah satu contohnya adalah rasio keuangan, adalah alat yang digunakan oleh manajemen perusahaan menilai keefektifan kinerja perusahaan dalam suatu periode. Nah, terus yang keduanya adalah poin rasio keuangan juga digunakan sebagai alat evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan selanjutnya. Terus yang poin yang ketiga adalah pada dasarnya rasio keuangan terdiri dari 4 bagian, yaitu rasio keuangan likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio probabilitas. Nah, kurang lebih ada 3 poin ini untuk probabilitas. Terus yang selanjutnya adalah pengendalian strategi. Untuk pengendalian strategi ini merupakan proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut merumuskan dan setelah diimplementasikan. Definisi ini merupakan kajian tradisional ya, dan langkah umpan balik yang merupakan langkah akhir dari proses manajemen strategi. Salah satu contohnya nih, pengendalian strategi berhubungan dengan pelacakan strategi sejak diimplementasikannya, mendeteksi masalah dan perubahan yang mendasar yang membuat perusahaan yang diperlukan. Manajemen yang bertanggung jawab akan keberhasilan strategi biasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di bawah ini. Contohnya nih, apakah kita sudah bergerak ke arah yang benar? Apakah asumsi kita tentang tren utama dan perubahan yang tepat, dan apakah kita sudah melakukan hal penting yang perlu dilakukan? Terus yang poin keduanya, bagaimana kita bekerja? Apakah tujuan yang sudah cocok? Kurang lebih seperti itu sih jawabannya. Nah, ada pertanyaan tentang untuk selanjutnya, pertanyaan mengenai pentingnya audit pemasaran. Nah, kalau menurut saya sih tentang audit ini, tujuan dari audit pemasaran adalah untuk melihat seberapa baik sih perusahaan dalam penerapan konsep pemasarannya, serta menciptakan nilai bagi konsumen dalam tingkat laba. Artinya, sebelum suatu masalah terlihat, maka kebanyakan perusahaan tidak sadar akan pentingnya audit. Tidak setiap perusahaan mau dan mampu menerapkan audit pemasaran. Sebab seringkali mereka berpikir bahwa audit pemasaran ini bukanlah suatu hal yang penting dan mendesak. Kebutuhan akan audit seringkali tidak muncul sebelum segala sesuatu yang telah berubah menjadi salah. Artinya, sebelum suatu masalah terlihat, maka kebanyakan perusahaan tidak sadar akan pentingnya audit. Ketika tanda-tanda akan terjadi masalah, muncullah seperti
terjadinya penurunan penjualan, terus juga penurunan laba, berkurangnya pangsa pasar, kapasitas produksi dan tidak bisa terpakai maksimal dan yang lainnya. Maka pihak manajemen baru mencoba memperbaiki gejala-gejala yang ada pada masalah tersebut. Mungkin itu jawaban saya tentang pentingnya audit. Nah, untuk selanjutnya adalah mungkin pertanyaan terakhir ada di pertanyaan kelima, tentang untuk pertanyaannya, menurut pendapat saudara, produk apa saja yang dihasilkan di Indonesia sudah memasuki pasar global? Kalau menurut jawaban saya sih, di Indonesia ini kan sangat kaya dengan alamnya dan hasil buminya ya. Maka produk yang bersaing di pasar global itu adalah ada empat ya, kalau yang menurut saya sih yang bisa bersaing di pasar global. Karena juga mungkin di negara-negara lain juga tidak ada, hanya di Indonesia saja. Yang pertamanya adalah produk alam atau hasil bumi dari kopi. Kopi ini hingga saat ini, kopi menjadi salah satu komoditas yang paling laris di pasar dunia. Bahkan di krisis perang dagang Amerika dan Cina saat ini, peluang ekspor komoditas ini makin sangat besar untuk pasar global ya. Terus yang keduanya adalah bumbu masakan. Peluang ini dikategorikan sangat besar sekali apabila kita melihat respon masyarakat positif terhadap produk ini. Karena mungkin produk-produk di kita dengan hasil rempahnya itu sangat bisa bersaing di pasar global. Untuk yang ketiga mungkin ya, produk selanjutnya adalah jamu. Jamu ini produk yang tidak ada di negara lain. Jadi produk ini sangat dicari di pasar global. Dan selanjutnya adalah yang terakhir dan yang keempat adalah makanan organik ya. Dari 9 perusahaan makan dan minuman organik di Indonesia merambah pasar ke Inggris. Berbagai produk organik seperti contohnya madu, terus juga singkong, kopi, beras, dan yang lain-lain. Mungkin itu saja yang saya jawab untuk produk-produk Indonesia yang bisa bersaing di pasar global. Mungkin itu pertanyaan saya yang saya ketahui, dan mudah-mudahan jawabannya bisa puas dan mendapatkan nilai yang terbaik. Dan mungkin saya cukupkan sekian dari saya. Mudah-mudahan videonya juga bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.